Tidak ada itu Tuhan turun ke bumi menyatakan firman kepada manusia, itu nggak ada. Jadi untuk mengetahui itu firman Tuhan atau bukan firman Tuhan, tengok mana yang rasional, mana yang identik dengan ilmu pengetahuan, mana yang tidak hanyut oleh zaman, mana yang tidak ditinggalkan oleh kemudian keadaan dunia. Kalau ada sebuah kitab tapi bertentangan dengan ilmu pengetahuan, jelas itu bukan dari Tuhan. Kenapa? Tuhan itu maha tahu, maha mengetahui. Cakupan ilmu seluruh manusia kalau dikumpulkan itu hanya sedebu, hanya setik debu dibandingkan pengetahuan Tuhan. Nah sekarang, kalau ada sebuah kitab yang selalu direvisi, dikoreksi, selalu diperbaiki, agar supaya manusia itu tahu, itu berarti Tuhannya yang berfirman di situ Tuhan konyol. Kenapa Tuhan konyol? Karena Tuhan itu tidak tahu pengetahuan manusia. Sehingga ketika manusia sudah mengalami perkembangan, firman-Nya harus dikoreksi mengikuti zaman. Ketika kemudian bertambah tahun, 50 tahun ke depan, firman Tuhannya ketinggalan zaman, nggak laku lagi. Itu bukan Tuhan. Yang dikatakan Tuhan, mau hari ini, mau 500 tahun ke depan, mau 1 triliun tahun ke depan, firman-Nya tetap eksis, firman-Nya tetap dinamis, tidak statis. Itu firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak terikat oleh waktu. Tuhan tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tuhan itu tidak terikat waktu sehingga pengetahuannya tidak dibatasi oleh zaman. Kalau ada sebuah buku mati oleh zaman, itu bukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sekali turun ke tepak, diwahyukan kepada para utusan, para rasul. Kalau dia tidak dirubah, maka dia akan tetap relevan dengan keadaan manusia, secanggih apapun keadaan manusia tersebut. Kenapa? Karena yang mewahyukan itu adalah Sang yang Maha Mengetahui. Bagaimana mungkin mau dikatakan sama mengetahui yang berfirman di buku itu, kalau buku itu direvisi, dikoreksi, sedikit-sedikit direvisi. Tuhannya ini ketika berfirman tidur apa? Butuh waktu melihat ke depan pakai teropong apa? Aduh, salah cetak Tuhan. Waduh, saya salah berfirman. Waduh, ternyata manusia itu pada tahun sekian sudah nggak begini lagi. Apa ini? Yang dikatakan firman Tuhan, mau dia berasal dari zaman jahiliyah, dari zaman batu, dari zaman prasejarah, itu tidak akan pernah bertentangan dengan akal manusia. Kenapa? Akal itu ciptaan Tuhan. Maka buku induknya, manual booknya harus sesuai dengan cara kerja otak. Kalau ada pabrik mengeluarkan motor metik, habis itu dikeluarkan buku manualnya, buku panduannya, ternyata begitu dibuka, itu daftar kue, masakan ibu-ibu di dapur yang tercantum di dalamnya. Itu pabrik konyol. Itu bukan ahli pembuat mobil motor. Masakan bukunya adalah buku masakan, sementara buku produknya adalah motor. Ini yang terjadi kepada kitab di luar Islam. Sampai sini paham? Oke, bisa saya tanggapi Bang Suma? Ya, silakan Anda tanggapi. Dari tadi saya udah mengikuti narasi Bang Suma bahwa saya berkata, oke lah, kitab orang Kristen itu bukan perkataan Tuhan. Nah, malah saya hanya mendapat khotbah, bukan mendapat suatu jawaban. Yang saya tuntut di sini simpel banget pertanyaan. Di mana perkataan Allah sehingga orang berasumsi dan berbuat secara umum bahwa ini adalah kitab perkataan Allah. Sementara nggak ada data yang valid bahwa Allah pernah berkata. Nah, kalau kita berasumsi bahwa kitab ini adalah perkataan Allah, kenapa Allah harus membuat beberapa kitab sehingga membuat suatu propaganda yang menerangkan bahwa manusia membenarkan Tuhannya paling benar, agamanya yang paling benar. Apakah sesadis itu Tuhan? Itu maksud saya bukan terima khotbah. Saudara, Anda Ternyata sabar Bang dulu. Suma, pemikiran Bang Suma itu nggak masuk. Saudaraku, Nggak masuk dalam logika, dalam nalar. Oke, Anda Kristen, susah memang bagi Kristen menggunakan logika. Karena agama Saya Kristen, tetapi saya berpikir, agama Kristen saya adalah berpikir agama lebih- non logika. Agama Iya. Kristen Nah, adalah makanya, kepercayaan. saya kan udah bilang, Bang. Kepercayaan toh. Dengarkan saya. Saya kan udah bilang, saya udah kesampingkan Kristennya. Oke, saya ikut narasi Ya, Bang maka Suma. dari itu Terus Anda saya diam. bilang, Anda jangan so intelektual di sini. Hanya modal air liur. Dengarkan saya. Bagi Kristen, Kamu sabar bodoh dulu, kali sabar saya dulu. itu. Dengarkan saya, dengarkan Kamu saya. itu bodoh loh, cara berpikir Anda bodoh. Gantian bos, gantian. Dengarkan Kamu saya. Biar enak kita, Anda mau gantian. keras-keras, emang Anda siapa? Dengarkan Jangan saya, anjing di dengarkan sini, saya, saudaraku gantian. yang Ikuti lahir narasi dari Anda, manusia yang berasal dari sperma babi. Dengarkan. Iya. Yesus Tuhan, Tuhan ya. Anda itu konon katanya turun Anda ke bumi. khotbah. X, dengar. Tuhan Anda Anda itu bisa kata kalah sama- Turunin aja, turunin. Kalau nggak bisa Itu gantian, kalau turunin sama aja. Iblis, karena kebodohan Anda. manusia yang Udah, lahir jadi dari itu sperma nanti, babi, turunin. diam. Diam. Orang tua Anda makan babi. Saripatinya jadi sperma, disuntikkan ke ibu Anda, jadilah Anda. Ya, jadi jangan Anda sok pintar di hadapan saya. Dengarkan. Yesus konon Tuhan turun ke bumi. Gilanya, teman-teman, gilanya. Gilanya di mana? Firman itu telah menjadi daging. Wow, keren. Sang firman jadi daging. Begitu turun
turun jadi daging, masih menerima firman. Apa enggak konyol itu? Sang firman turun menjadi daging, tapi setelahnya masih menerima firman dari mana? Dari mana? Dari mana? Menerima firman lagi. Dari mana? Hah? Dari gorong-gorong. Konyol. Yang benar itu Al-Quran. Apa konsep yang ada dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Kul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqqa liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa busyara lil muslimin. Ini baru rasio. Dikatakan apa? Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhan pencipta langit dan bumi dengan kebenaran. Itu baru firman Tuhan. Bukan Tuhannya turun ke bumi, tapi sekali turun masih menerima firman. Koplak. Yang benar adalah pencipta langit dan bumi, sang firman, mengutus kemudian utusannya untuk sampai kepada corong yang ada di bumi sebagai pelanjut tongkat estafet kalam yang keluar dari Tuhan. Ulangan 18 nomor 18. Aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Firman turun dari langit, dibawa oleh Roh Kudus ke mulut seorang nabi. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbik bil haqqa. Itu baru betul. Dialah Roh Kudus yang menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Di ayat yang lain dikatakan, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Itu baru betul. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh dari roh kebenaran, dari musuh menjadi Roh Kudus, dari Roh Kudus, kata Allah, maka ketahuilah bahwa dialah Roh Kudus yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Itu baru betul. Bukan Tuhannya yang turun ke bumi, habis itu kayak orang, apa itu? Masih menerima firman. Koplak. Yang betul, Sang Maha Sumber mengutus Roh Kudus sampai kepada corong penolong sebagai pembimbing manusia. Makanya dikatakan sang pembimbing apa? Ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Itu baru betul. Jadi, ya sabar. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhannya sudah turun ke bumi, tapi tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, wah, masih perlu dikader Tuhan itu. Belum lulus ospek P4. Kenapa? Katanya Tuhan, katanya sang firman. Tapi kok nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Jadi dia harus berkata-kata dari diri siapa? Dari diri tetangga. No, tidak main bagi orang berakal menuhankan hakikat seperti itu. Yang namanya sang sumber, ini yang betul. Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Ah, itu baru Tuhan. Aku hanya memberi perintah, semuanya jadi. Innama amruhu idza arada shay'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu baru Tuhan. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan sia-sia, tidak akan kembali kepadaku sebelum apa yang kuperintahkan itu terjadi. Ah, itu baru Tuhan. Kalau yang satu ini, aku tidak dapat berkata-kata.